Mbak Nimas, mau bertanya atau mau menjawab? Di mute dulu, di unmute dulu. Bisa di unmute ya? Jawabnya tadi Pak, perihal iya. legitimasi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Malam, Pak. Puji Tuhan. Baik. Puji Tuhan, semua baik. Ya. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi ya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas atau lanjut dengan materi ya, sistem informasi akuntansi ya. Dengan topik yang perlu kita bahas malam ini yaitu materi yang ketujuh. Ya. Materi yang ketujuh kita akan membahas yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan siklus pendapatan. Ya. Materi kita yang berkaitan dengan siklus pendapatan ini ya. Siklus pendapatan kita membahas yang berkaitan dengan 4 ya tahap yang ada dalam siklus pendapatan. Ya. Ada 4 tahap. Ada entry pesanan penjualan. Ada apa lagi? Ada pengiriman. Ada penagihan dan penerimaan kas. Penerimaan kas. Ya, puji Tuhan. Saya pikir ada yang tidur. Penerimaan kas. Iya, puji Tuhan. Ya, saya pikir ada yang tidur kan gitu ya. Baik ya, teman-teman. Ya. Yang perlu diperhatikan terkait dengan siklus pendapatan ini adalah yang benar-benar menjadi perhatian khusus itu adalah yang berhubungan dengan pemisahan tugas. Tadi siapa? Antara pengiriman dan penagihan itu harus diperhatikan. Ya, habis itu pemisahan tugas antara apa? Antara kasir ya, kasir dan fungsi piutang. Ya. Jangan digabung, dia sebagai kasir, dia juga sebagai pencatatan piutang. Ya. Ya bisa kacau balau kan gitu ya. Piutangnya 300 juta ya, dicatat berapa? Dicatat 250. Yang dibayar 300. Ya, catatan piutangnya adalah 250. 50 kemana? 50 masuk saku. Ya. Itu kalau tidak ada pemisahan antara kasir dan fungsi piutang. Ya. Karena dia bisa apa? Yang pertama ya, kalau tidak dipisah ya, dia bisa mengatur cash flow. Dia juga bisa mengatur terkait dengan apa? Terkait dengan catatan piutang. Bisa dia apa? Bisa dikompromi kan ya? Bisa dikompromi ya. Seperti yang tadi yang saya beri contoh ya. Piutang yang seharusnya dulu 300 juta ya. Dia menerbitkan faktur 300 juta ya. Namun dalam catatan ya, dalam laporan piutang yang piutang untuk pelanggannya adalah 250. Ya. Yang diterima 300. Dalam catatan piutangnya adalah berapa? 250. Harus ada pemisahan antara yang menagih sama yang ngirim. Ya. Kalau digabung juga akan apa? Akan berbahaya. Ya. Dia atau juga yang terkait dengan apa? Terkait dengan harus dipisahkan terkait dengan otorisasi pemberian kredit. Ya. Tidak boleh dilakukan ya, verifikasi atau otorisasi kredit itu dilakukan oleh bagian penjualan. Yang jual ya jual. Ya, tadi saya bilang yang bagian penjual ya penjualan. Siapa yang melakukan otorisasi pengkredit? Ya, ada bagian kredit. Ya, karena berhubungan dengan kredit itu ya berhubungan dengan apa?
harus berhubungan dengan uji kelayakan dan kewajaran. Apakah pelanggan tersebut layak diberikan kredit dengan limit sekian atau tidak? Itu yang perlu saya garis bawahi dari apa? Dari materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Yang bertanya silahkan. Jika tidak ada yang bertanya, maka kita akhiri dulu. Silakan jika ada yang bertanya. Wah, sepertinya tidak ada ini. Oke, sepertinya tidak ada. Tidak ada yang bertanya, maka saya yang bertanya. Maka saya yang bertanya. Pertanyaannya sederhana, ya. Pertanyaannya sederhana seperti ini. Dalam bentuk apakah ya? Dalam bentuk apakah ya? Terkait dengan legitimasi atau otorisasi yang berhubungan dengan penjualan kredit. Ya, legalitas yang berkait dengan penjualan kredit itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Ayo. Dalam bentuk apa yang berkaitan dengan bahwa penjualan kredit itu sah gitu kan ya? Yang memberikan kredit itu nyatakan sah. Sebentar. Siapa yang mau jawab? Mbak Nimas. Ya. Benarkah? Tangan, Pak. Ya, sebentar. Mbak Nimas. Ya. Oke. Mbak Nimas, mau bertanya atau mau menjawab? Di mute dulu, di unmute dulu. Bisa di unmute. Jawabnya tadi Pak, perihal iya. legitimasi. Ya, silakan. Dikatakan sah apabila sudah terdapat tanda tangan. Dikatakan sah jika sudah ada tanda tangan. Baik. Terima kasih Mbak Nimas. Siapa lagi? Dikatakan transaksi itu seorang penjual ya, penjual mengatakan sah dan pembeli juga mengatakan sah yang berhubungan dengan penjualan kredit. Dalam apa? Dalam bentuk apa? Ya, legalitasnya itu dalam bentuk apa? Tadi dikatakan Mbak Nimas adalah jika transaksi tersebut sudah ditandatangani. Siapa lagi? Sempurnakan ya, sempurnakan jawabannya Mbak Nimas. Sempurnakan jawabannya Mbak Nimas. Adanya dokumen transaksi yang berupa dengan faktur penjualan, di mana di dalam faktur penjualan itu terdapat jumlah kuantitas yang akan dipesan secara kredit, nominal, piutangnya, beserta tanda tangan dari kedua belah pihak antara pembeli dengan penjualnya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siti. Oke, ya. Adanya dibuktikan dengan adanya faktur penjualan yang ditandatangani dan harus ada nominal, jumlah ya dan tanda tangan dari antara kedua belah pihak. Baik ya. Satu lagi ya dari keduanya ya, satu lagi yang bisa memberikan kesimpulan gitu kan ya. Disatukan ya. Siapa? Oke, Mbak Nur Fadila. Silakan.
Enggak, Pak, cuma tadi nambahi kurang adanya tanggal jatuh tempo. Adanya tanggal jatuh tempo, baik. Terima kasih. Sudah? Ada lagi yang mau nambahin? Baik, ya. Hebat ya, hebat ya. Paling tidak kelas ini nggak sepi-sepi amat gitu kan ya. Paling tidak ada yang membuat rame gitu kan ya. Membuat rame. Ya, jadi terima kasih. Yang pertama terima kasih kepada Mbak Nimas, ada Mbak Siti Ramahnia, dan ada tadi Mbak Nur Fadila. Ya. Dalam bentuk apakah atau yang berkaitan dengan legalitas yang berhubungan dengan penjualan kredit? Ya. Kalau faktur pajak itu terbentuk sebelum apa? Ya, terbentuk setelah apa? Tadi sebetulnya sudah bagus, katakan Mbak Manimas adalah harus ada tanda tangan gitu kan ya. Tadi kan ada tanda tangan dokumen gitu kan di atas kertas. Ya. Legalitasnya itulah apa? Terkait dengan penjualan kredit itu yang berhubungan dengan apa? Legalitas itu dalam bentuk surat ke apa? Surat apa? Ayo, yang saya bu, surat ke atau surat Perjanjian. surat perjanjian kerjasama. Ya, harus ada surat perjanjian gitu kan ya. Tadi kan saya sudah bilang di saya penjelasan ya, menyebutkan ya berapa batas nilai limitnya itu disebutkan di sana, harus ada surat perjanjian. Jika sudah ada surat perjanjian, baru nanti terbit yang faktur. Faktur itu kan yang berhubungan apa? Berhubungan dengan barang yang dikirim kan? Ya, kalau tidak ada surat perjanjian, maka tidak terbentuk faktur penjualan kredit. Maka harus ada legalitas untuk penjualan kredit itu adalah apa? Harus ada surat perjanjian kerjasama. Ya, karena di sana berbunyi nanti ya, di sana akan menerangkan yang berhubungan dengan apa? Batas kredit berapa? Jumlah pembayaran dalam setiap bulan berapa? Ya, jumlah pesanan dalam setiap bulan itu berapa? Itu terkait dengan apa? Terkait dengan kesanggupan dari si pembeli. Pembeli menyanggupi untuk membayar sekian persen dari total kredit setiap bulan. Satu. Yang kedua adalah ya, pembeli ya menyanggupi terkait dengan apa? Terkait dengan melakukan pesanan tiap minggu itu adalah sekian unit atau sekian pieces. Maka dalam hal ini ya si penjual juga harus menyatakan di sana, maka si penjual menyatakan bahwa bersedia untuk menyiapkan semua pesanan yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Habis itu bersedia untuk memberikan diskon jika pelanggan tersebut membayarnya itu lebih dari sekian persen yang sudah dijanjikan. Ya, itu harus jelas ya. Jangan sampai itu tidak ada. Dan itu diterbitkan oleh siapa terkait dengan surat perjanjiannya? Apakah oleh bagian penjualan atau di bagian kredit? Siapa yang menerbitkan surat perjanjian? Bagian kredit, Pak. Bagian kredit, ya. Yang menerbitkan surat perjanjian itu adalah bagian kredit. Kalau bagian penjual tadi saya bilang apa? Dia melakukan penjualan, mencari pelanggan, segala keputusan untuk terkait dengan kreditnya setuju apa enggak, itu urusannya si pemberi kredit. Ya, tapi juga ya pasti ada lobby-lobby dari si penjual. Ya, biasanya seperti itu ya, seperti itu ya, prakteknya memang seperti itu. Penjual juga melakukan lobby-lobby, tolong dong itu teman saya ya, tolong dong itu tetangga saya, tolong dong bla 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 lah, tolong dong bla 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 ya, agar apa? Agar kreditnya disetujui. Gitu ya. Oke teman-teman, sudah malam ya.
Tapi puji Tuhan ya, puji Tuhan dengan waktu yang sampai sekarang gitu masih semangat. Ya, masih tersenyum. Tapi ada yang saya lihat ada yang sudah bobo cantik gitu ya. Mudahan tidak bobo beneran gitu ya. Baik ya, enggak apa-apa ya. Kameranya ada gitu kan sama orangnya ada, tapi ada yang bobo cantik enggak apa-apa. Bebas kok ya. Baik teman-teman ya. Jika tidak ada yang mau berdiskusi atau mau bertanya, maka untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Dan saya yakin juga kita sudah sampai kepada batas waktu yang sudah ditentukan ya. Baik teman-teman, semoga materi hari ini memberikan manfaat kepada teman-teman ya, baik dalam pekerjaan teman-teman maupun dalam pribadi teman-teman karena berhubungan dengan integritas. Ya. Semoga ya, semoga juga kita dapat ketemu kembali di minggu depan itu dalam keadaan sehat ya dan dalam keadaan bahagia. Ya, dengan demikian ya, dengan demikian untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Baik, terima kasih. Pak.